Jadi hati-hati kalau Anda mau nembak anak buah hati. Kalau tidak kritis habis habis itu. Kenapa? Awal-awal juga banyak yang nggak sholat sebagian. Jadi sebenarnya gini, sebenarnya yang dibidik saat itu tuh kalau lo berislam, kamu harus bertanggung jawab. Bukan hanya Islam dalam kondisi pewarisan. Bukan hanya ilmu, bukan hanya pengalaman yang saya dapat, tapi juga jodoh, Mas. Masya Allah, jodoh. Nah, jadi Yo, this is our talk with Profesor Dr. Suprapto MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Sosial UIN Mataram, sekaligus sebagai tokoh kami di NTB. Insyaallah, alhamdulillah sehat. The most important thing sehat sekarang ini. Pak, kalau kita ngomongin HMI sekarang, Pak. Ya. Sekitar 74 tahun. Kalau Bapak masuk HMI tahun berapa, Pak? Agak lama banget bahkan. Ya, ada 20 tahun dari sekarang? Lebih, saya sejak tahun 93 ya. Itu tepatnya di Malang. Ketika kayak kuliah di IAIN Sunan Ampel di Malang yang sekarang menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim. Disitulah saya S1 mengenal HMI. Sebelumnya sih sempat namanya juga sedang masa pencarian, dulu sempat ke PMI juga, banyak teman-teman PMI di sana, tapi kemudian karena lebih menantang, saya masuk HMI. Lebih menantang? Ya. Gimana sih lebih menantang, Pak? Menantangnya begini, dulu itu karena saya sendiri kan latar belakangnya dari Nahdliyin, Nahdlatul Ulama, besar di pondok pesantren, dan rata-rata kawan-kawan saya yang dari pondok pesantren saya langsung ke PMII. Nah, saya ingin mencoba something new gitulah. Jadi nyoba sesuatu yang baru. Nih, gimana nih kalau ikut HMI, dan ternyata sangat menantang dan saya menikmati. Bahkan bukan hanya ilmu, bukan hanya pengalaman yang saya dapat, tapi juga jodoh, Mas. Masya Allah, jodoh. Nah, jadi jodohnya dari kohati. Karena tantangan aja, memang karena ada masalah apa sesuatu. Oh, enggak ada masalah. Jadi kebetulan dulu itu kalau di HMI itu di Malang itu terkenal dengan anak-anak yang agak nakal dalam tanda kutip di bidang pemikiran. Jadi quote and quote itu agak liberal gitu loh. Bebas mengeluarkan pendapat, dan saya baru tahu bahwa itu adalah karakter independensi HMI di kalangan mahasiswa, dan keren banget di situ. Memang karena di treatnya seperti itu ya Pak di HMI. Kalau kita lihat materi-materi di LK itu kan hakikat ketuhanan yang dibahas-bahas seperti itu. Iya. Coba melogikakan Tuhan lu gimana sebenarnya Pak? Jadi begini, di kalangan anak-anak muda yang sedang mencari jati diri, hal-hal yang bersifat keilmuan, paradigma, segala macam itu kan menarik. Bukan hanya soal teologi, soal Tuhan segala macam, tapi sesungguhnya ini loh, mendobrak cara berpikir kita yang rata-rata kan dulu dari kampung ya, terus agak minder gitu-gitu. Nah, ketika masuk HMI, kita mendapatkan pelatihan-pelatihan yang tentu saja yang pertama adalah untuk meningkatkan akademis kita. Karena jargonnya HMI itu kan insan akademis, pencipta, dan pengabdi. Nah, akademisnya itu yang pertama. Jadi dulu kalau anak-anak HMI, di samping dia jago debat juga harus bagus secara akademik. Nah, yang saya kira nanti perbincangannya menarik di sini. Kenapa kemudian banyak juga yang ya aktif di organisasi sampai akhirnya jadi mapala. Mahasiswa paling lama. That's right. Jadi tahu-tahu udah semester 14 aja gitu. Dan ya dikasih surat keterangan sertifikat pernah kuliah begitu aja, karena maksimal untuk strata 1 kan 14 semester gitu. Nah, jadi akademisnya yang pertama gitu. Terus kalau kita lihat sekarang Pak, perjalanannya udah jauh. Kalau Bapak lihat bagaimana HMI yang pada masa Bapak dulu sampai masa sekarang ini, kira ada bedanya atau gimana? Pasti. Jadi memang tidak ada yang tetap di dunia ini kan, semuanya berubah. Yang tetap kan perubahan itu sendiri. Perubahan yang saya lihat paling signifikan adalah tantangan ya. Sebuah organisasi itu akan berkembang seiring dengan tantangan. Saya memandang ada beberapa yang masih on the right track memperjuangkan Islam, mengkampanyekan Islam sebagai bagian dari
way of life di kalangan mahasiswa, tapi sebagian juga terlalu dominan ke arah politik, sehingga ya di HMI jago-jago lobby kayak gitu-gitu. Nah, tetapi satu hal yang membuat saya agak risau, karena kemudian di kalangan generasi milenial sekarang ini, organisasi-organisasi ekstra, dulu namanya OMEK, organisasi ekstra kampus itu jadi kurang diminati oleh anak-anak muda, baik PMII, HMI, segala macam itu menjadi kurang menarik. Kelompok Cipayung misalnya, PMKRI, GMNI, segala macam menjadi sesuatu yang agak asing di kalangan anak muda. Nah, ini yang saya kira menjadi tantangan berat bagi kawan-kawan HMI untuk mereformasi diri, termasuk dalam hal pengkaderannya. Kalau cara-cara pengkaderannya nggak menarik, pasti ditinggalkan. HMI itu bukan organisasi orang tua, jadi acara-acaranya harus khas anak muda. Nah, jadi tampilan-tampilan, kemudian desain acara, kegiatan, apalagi di era digital sekarang ini, mau tidak mau, suka nggak suka, harus dibikin ya model-model pengkaderan yang lebih inovatif. Itu sesuai misi apa tadi? Insan akademis, pencipta. Nah, jadi karena pencipta, maka kata kuncinya inovasi. Dengan inovasi Anda jalan, tanpa inovasi Anda mati. Begitulah kira-kira. Kok jadi serius kita ya bincangnya ya? Kalau anunya Pak, maksudnya kalau tadi Bapak bilang kalau kita itu gerakan-gerakan mahasiswa eksternal gitu, ya, agak kurang diminati. Menurut Bapak kira-kira penyebabnya apa Pak? Saya kira banyak hal. Salah satunya juga pragmatisme di kalangan mahasiswa juga ada. Sebagian orang tua juga kepengen anaknya nggak macam-macam, pokoknya segera kuliah selesai dan kerja. Sebagian juga saya nggak tahu persis ya, pada masa tertentu secara periodik pemerintah kadang-kadang terlalu represif juga, mampu mengkonsolidasi kekuatan-kekuatan lini mahasiswa sehingga ya nggak banyak yang bisa bergerak gitu. Padahal ingat, yang namanya organisasi kemahasiswaan itu adalah salah satu elemen penting adanya civil society. Jadi bersama-sama LSM, bersama-sama perguruan tinggi, organisasi kemahasiswaan, organisasi kepemudaan itu menjadi elemen penting untuk mendinamisir proses demokratisasi di negeri ini. Jadi kontrol untuk ya, kontrol semacam check and balances ya. Anda bisa bayangkan ketika semua unsur-unsur sudah penuh di pemerintahan, kan kemudian tradisi check and balances itu kurang. Tetapi ingat, cara ngecek biasanya bukan berarti harus turun ke jalan saban hari, enggak, terkacau juga itu. Nah, yang khas dari HMI adalah kemampuan untuk memberikan semacam solusi alternatif, tawaran bagaimana sih sebaiknya negara ini harus dibawa. Ini yang saya kira khas di HMI. Jadi tanpa harus teriak-teriak turun di jalan, tapi ide, pemikiran itu bisa nyampe ke policy maker, dan mereka saya kira lebih banyak mendengar dari itu. Apalagi sekarang dengan informasi yang sudah terbuka. Tapi kalau bahayanya Pak, seperti Bapak bilang, kalau sudah terserap semuanya, ada porsi ke sana nggak kira-kira teman-teman di HMI atau di organisasi eksternal lain? Yes. Saya kira pertanyaannya menarik ya Mas Awin, ini luar biasa. Jadi gini, rata-rata alumni HMI itu karena sukses di bidang sesuai bidang masing-masing, ada yang duduk di pemerintahan, ada yang di legislatif, ada yang di eksekutif, maka kemudian mereka menjadi gerbong besar yang dari masa ke masa, dari orde ke orde itu selalu ada di pemerintahan. Bahayanya ketika alumninya yang kemudian menyebut diri sebagai kami itu banyak ada di pemerintahan. Ini adik-adik harus aware loh, harus hati-hati loh. Nah, jadi tentu ada banyak kepentingan di situ, dan seringkali muncul ketika ada regenerasi pemilihan ketua segala macam, itu kaminya masih ikut-ikutan. Nah, yang kayak gitu HMI harus kembali kepada tadi itu, independensinya, kenetralannya. Jadi dia nggak bisa disetir oleh kekuatan-kekuatan manapun. Karena apa? Mahasiswa adalah makhluk yang paling kritis yang sering diajarkan di latihan-latihan kader itu. Tapi Pak, kalau kita lihat dalam pelaksanaannya kan organisasi juga orang berkumpul,
butuh dana, butuh biaya. Karena juga kan tidak ada salahnya akhirnya melapor kepada alumninya. Ya, jadi saya kira kalau saya pribadi, tugas kami itu hanya satu, membantu adik-adik, memfasilitasi adik-adik untuk membuat acara apapun yang mereka mau. Ya, saya sering didatangi adik-adik bukan hanya dari HMI, kadang juga dari PMI, dari organisasi yang lain. Kalau dalam konteks di Mataram juga teman-teman NW Hima NW juga ada. Yang kita bisa berikan adalah sumbangan dalam bentuk finansial. Saya kira wajib itu supaya adik-adik bisa jalannya organisasi bisa jalan. Tapi sampai situ aja, dan pemikiran. Untuk yang lain ya biarkan adik-adik memilih sesuai dengan pilihannya masing-masing. Mereka bukan lagi anak-anak, mereka udah pada pinter, bahkan tingkat kritisisme mereka harus dijaga. Jadi menurut saya kami tidak boleh terlalu banyak titipan di situ. Ya kalau minta sumbangan kita kasih sumbangan, kalau mau ke rumah kalau nggak ada ya kita kasih, kalau nggak ada minimal kita kasih makan, gitu loh. Jadi dikasih ide isu-isu yang melemahkan kritis. Betul, apalagi hanya untuk kepentingan sesaat, misalnya karena kaminya mau jadi ini jadi itu, dia minta semacam pendulang suara. Saya kira itu ada itu Pak di NTB. I think so, saya kira ada lah yang begitu-gitu. Tapi syukurnya adik-adik HMI ini ya karena sudah pada aktivis pinter. Karena begini loh, saya pernah cek pada awal-awal reformasi dulu hampir semua partai politik itu ada kaminya. Nah kalau kemudian para alumni ini mendesakkan keinginannya kepada adik-adiknya, problemnya kan adik-adiknya bisa saling tabrakan. Nah masalah tabrakan lagi Pak, kalau di HMI itu kan yang saya tahu nih Pak ada MPO dan yang satunya lagi. Ya. Kalau Bapak sendiri HMI yang mana? Kita zaman dulu itu pokoknya HMI gitu aja. Tapi yang kita kembangkan karena kita di IAIN, di UIN, tradisi kajian-kajian keagamanya, pemikiran keagamanya relatif lebih ekstensif dibanding kelompok-kelompok di misalnya di kampus-kampus umum. Maka kekuatan HMI di IAIN itu adalah itu, mempromosikan konsep Islam tapi yang dipadu dengan keindonesiaan. Maka ya keislaman dan keindonesiaan itu menjadi satu hal yang nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa kemudian keislaman kita itu mereduksi nasionalisme kita atau sebaliknya. Jadi dua-duanya kompatibel gitu. Maka warna yang diperjuangkan ya Islam yang lebih moderat, lebih mengayomi gitu. Islam yang lebih moderat. Berarti tidak ada HMI ikut HTI nanti membuat negara baru. Ya, kalau ada harus keluar karena memang adik-adiknya kita haruskan supaya menjaga keutuhan NKRI ini. Ingat, HMI itu lahir di saat ini baru 2 tahun merdeka, 1947. Bang Lafran Pane dengan kawan-kawan mengkonsolidasi diri untuk mahasiswa-mahasiswa untuk berjuang menjaga negara kesatuan Republik yang baru lahir ya, istilahnya bayi itu. Nah, spirit itu saya kira harus dijaga. Jangan kemudian HMI ya tadi itu karena pesanan sebagian orang yang kurang ngerti akhirnya cenderung terlalu kanan. Itu yang saya nggak suka. Atau terlalu kiri juga nggak menarik. Yang tengah aja lah, wasatiyah gitu. Yang moderat gitu. Kalau saya pernah baca tulisannya Lafran Pane itu Pak tentang perpecahan di HMI. Itu kan katanya beliau itu kesalahpahaman. Itu tahun sekitar 1990-an. Jadi ceritanya kalau tidak salah ketika pemerintah Orde Baru ingin melakukan tunggal bagi seluruh organisasi kemasyarakatan dan kemahasiswaan. Ada sebagian di antara aktivis ini yang kurang pas memahami ya. Bagi kita penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal tidak ada masalah. Bahkan kalau Cak Nur saya kira sangat paham lah, kita tahu persis beliau bagaimana komitmen terhadap kebangsaan. Bang Akbar Tanjung juga demikian dan lain-lain. Ada sedikit teman-teman yang merasa terganggu dengan kehadiran asas tunggal itu.
Maka mereka membuat semacam majelis penyelamat organisasi yang disingkat jadi MPO. Tapi akhir-akhir ini saya pantau dari jauh sih sudah nggak terlalu menarik sebenarnya membincang dua friksi ini, ada MPO ada DIPO gitu. Karena udah lama juga. Ya. Nah, menurut Bapak mereka jadinya harus bersatu aja gitu apa? Ini kan jadinya keturunan jadinya Pak, dari yang satu ke satu sampai sekarang kan masih ada yang punya pendiri mereka sepanjang